Di mana surat Al-Ikhlas ini kalau menurut Rasulullah ta'dilu thulutsal Quran, mengimbangi sepertiga Al-Quran. Dinamakannya kok Al-Ikhlas ya, bukan surat Qul atau apa gitu ya. Ikhlas di sini artinya adalah murni atau bersih ya. Ahadun itu memang artinya adalah satu, atau lebih tepatnya sangat satu, atau satu-satunya. Nah ini kan mirip prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Sehingga memang ada kedaulatan Tuhannya ada kedaulatan rakyatnya ada. Tetapi juga ada kedaulatan hukumnya ya. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, itu nanti arahnya kepada kedaulatan hukum. Kayak teokrasi misalnya di Vatikan atau apa ini ya. Ya, dalam hal ini Paus misalnya itu seolah-olah menjadi wakil Tuhan ya. Teodemokrasi. Jadi ada kedaulatan Tuhannya, tapi ada mengenal tentang musyawarah, prinsip-prinsip tentang kedaulatan rakyat itu ada. Sehingga manusia di hadapan hukum itu equal, man equal behind the law. Jadi manusia di hadapan hukum itu sama. Nah, itu prinsip pada Allahu Ahad, Allahu Samad gitu ya. Jadi kalau memahami Al-Ikhlas karena memang dia sepertiga Al-Quran, itu mestinya nanti perinciannya itu akan diuraikan di surat-surat yang lain ya. Bahkan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kaun atau apapun di muka bumi ini yang kufuwan ahad, satupun yang setara atau sebanding dengannya. Allah itu siapa gitu. Allah itu ahadun. Allah itu satu-satunya. Atau ada juga yang lebih mempertegas lagi, satu-satunya pemersatu bisa gitu. Dia adalah Allahus Samad. Allah tempat bergantungnya seluruh makhluk. Jadi segala makhluk itu center of gravity-nya itu harusnya kepada Allah gitu. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, bahkan tidak ada apapun yang setara dengannya. Surat ini tidak hanya menjawab persoalan ini saja, tetapi menjawab juga persoalan orang Kristen misalnya. Dia mengatakan bahwa Salithun Salasah, si 3-1 itu ya. 3 sama dengan 1 itu ada Tuhan Bapa, Rohul Kudus, dan Tuhan Anak itu ya. Dia selain tentang teori kedaulatan, tapi juga membahas tentang atau membantah tentang Salithun Salasah ini ya. Juga berbicara tentang trias politika. Trias politika bahwa kekuasaan politik itu dibagi 3 toh. Ada legislatif, pembuat undang-undang, kemudian ada eksekutif, dan kemudian ada yudikatif. Nah, yang membuat undang-undang pertama dan utama itu adalah Allah gitu. Maka urutannya kan atiullaha wa atiur rasul, kemudian pada wa ulil amri minkum itu tidak pakai wa atiu. Memang yang mau dibidik dari surat Al-Ikhlas ini antara 1 tentang teori kedaulatan, 2 tentang trias politika, 3 tentang konsep bantahan itu ya, bantahan Salithun Salasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya bagi kawan-kawan yang sudah subscribe, yang sudah mengikuti kajian-kajian yang ada di Peta Islam ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum menonton video selanjutnya pada kali ini, jangan lupa seperti biasa like, komen, dan share. Terima kasih atas masukan-masukannya, saran-sarannya, kritik-kritikannya. Yang apapun yang mau ngirim saran, kritik, bebas, silahkan dikirim ke komentar atau bisa lewat email atau bisa WA secara pribadi ke tim kami, tim Peta. Silahkan, semuanya bebas, mau kritik yang bersifat membangun maupun yang tidak membangun, silahkan, karena dua-duanya itu statusnya adalah kritik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita mau melanjutkan kajian yang kemarin, yang monggo langsung saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'alamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah.
kali ini diskusi kita atau tadabbur kita itu akan berbicara tentang surat Al-Ikhlas ya. Di mana surat Al-Ikhlas ini kalau menurut Rasulullah takdilu thulutsal Quran, mengimbangi sepertiga Al-Quran. Sehingga kalau kita mau membicarakan surat Al-Ikhlas, sesungguhnya sama dengan mempelajari sepertiga dari Al-Quran itu sendiri. Nah, kira-kira seperti itu yang akan kita bicarakan. Nah, untuk surat Al-Ikhlas ini dinamakannya kok Al-Ikhlas ya, bukan surat Kulhu atau apa gitu ya. Itu karena memang isi utamanya itu berbicara tentang masalah ikhlas itu sendiri. Di mana ikhlas di sini artinya adalah murni atau bersih ya. Jadi pandangan yang dikemukakan dalam surat Al-Ikhlas itu tidak tercampur alias murni asli apa yang dikemukakan oleh Allah itu sendiri. Misalnya dalam ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Jadi di sini dikatakan bahwa Allah itu ahadun. Kalau biasa diterjemahkan Allah itu Maha Esa gitu ya. Nah, sekarang akan kita lihat apa sesungguhnya dari Allahu ahad itu. Ahadun itu memang artinya adalah satu, atau lebih tepatnya sangat satu, atau satu-satunya. Satu-satunya. Maka kalau di terjemahan barat itu sering dikatakan the only one. Jadi Qul huwallahu ahad ini membicarakan tentang Allah itu adalah satu-satunya. Nah, ini bersih, ini tidak boleh tercampur dengan yang lainnya. Kemudian dikatakan lagi Allahus Somad. Allah itu adalah Somad. Somad itu merupakan kalau orang Jawa mengatakan itu gantungan ya, tempat bergantung. Sehingga dikatakan Allahus Somad itu Allah itu tempat bergantung, tempat bersandarnya kehidupan, atau tempat segala sesuatu gitu ya. Sehingga di sini pada Qul huwallahu ahad Allahus Somad ini mengandung satu pengertian center of gravity. Jadi pusat dari gravitasi orientasi kehidupan itu adalah mestinya Allah gitu ya. Jadi kalau kita melakukan apa saja, berbuat apa saja, atau tujuan apa saja, itu tujuannya adalah Allah, Allahus Somad, center of gravity. Nah, itu dulu. Ternyata dari kehidupan kita itu menganut banyak sekali teori kedaulatan ya. Misalnya kalau di kita saja ya itu mengenal satu itu kedaulatan rakyat ya, kedaulatan rakyat. Ini kalau kita pemilu itu ya. Kemudian negara kita itu menganut juga kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum. Iya, kalau misalnya apa itu negara kita itu bukan Makstat tapi Rechtsstaat itu ya. Jadi negara berdasarkan atas hukum. Nah, selain dua teori ini ada juga kalau misalnya bentuknya kerajaan itu menjadi kedaulatan raja. Kedaulatan raja. Artinya ucapan dari seorang raja itu akan menjadi ketentuan, menjadi satu hukum bagi negara itu ya. Itu kedaulatan raja. Kemudian ada lagi kedaulatan Tuhan ya kan? Kedaulatan Tuhan. Nah, ini antara lain di antara banyak sekali teori tentang kedaulatan. Nah, sekarang dengan turunnya surat Al-Ikhlas ini Allah mau meluruskan. Sebetulnya kalau kita sebagai umat Islam itu yang mau dianut mana? Apakah kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, kedaulatan raja, atau kedaulatan Tuhan, atau kedaulatan yang beda lagi? Nah, ini yang kita akan coba lihat makna lebih dalam atau lebih jauhnya dari Qul huwallahu ahad Allahus Somad itu. Harus memilih salah satu atau memang keempat-empatnya itu bisa dilaksanakan? Sebetulnya kalau kita lihat dari surat Al-Ikhlas maupun nanti surat-surat yang lain itu hampir tidak hanya satu. Misalnya ya, Allahus Somad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Berarti Allah itu adalah pusat daulat. Kelihatannya menganut kedaulatan Tuhan, ya. Tetapi dalam Al-Quran sendiri
itu juga memperhatikan kedaulatan rakyat, artinya suara-suara aspirasi wa amruhum syura bainahum, dan mereka diminta untuk bermusyawarah tentang berbagai urusan. Nah, ini kan mirip prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Sehingga memang ada kedaulatan Tuhannya ada kedaulatan rakyatnya ada. Tetapi juga ada kedaulatan hukumnya ya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, itu nanti arahnya kepada kedaulatan hukum. Jadi bisa dikatakan seperti kata Pak Muhammad Nasir ya, pengarang buku Kapital Selekta, itu mengatakan kalau begitu Islam itu menganut teokrasi. Nah, ini teokrasi ya, atau menganut demokrasi. Nah, waktu ditanya seperti itu, kira-kira apa kalau Islam itu menganut teokrasi apa demokrasi? Ya, dari penjelasan itu dua-duanya bisa itu. Dari kalangan di luar Islam itu sering menganggap kalau Islam itu nanti membentuk negara teokrasi ya. Itu kesalahan yang cukup ya signifikan ya, karena di dalam Islam itu beda dengan teokrasi katakanlah yang beredar di negara-negara barat. Kayak teokrasi misalnya di Vatikan atau apa ini ya. Itu beda. Kalau di sana benar-benar kata-kata pimpinan ya, dalam hal ini paus misalnya, itu seolah-olah menjadi wakil Tuhan ya, sehingga bisa melakukan berbagai hal yang bisa diatasnamakan atas nama Tuhan gitu. Nah, kalau teokrasi dalam Islam ini tidak bisa berdiri sendiri, maka M. Nasir mengatakan sebenarnya kalau Islam itu bisa dikatakan sebagai teodemokrasi. Jadi ada kedaulatan Tuhannya, tapi ada mengenal tentang musyawarah, prinsip-prinsip tentang kedaulatan rakyat itu ada. Kemudian juga ada kedaulatan hukumnya juga. Jadi kalau kita melanggar sesuatu itu harus dikembalikan kepada hukum ya. Sehingga manusia di hadapan hukum itu equal. Man equal behind the law. Jadi manusia di hadapan hukum itu sama. Nah, itu prinsip pada Allahu Ahad, Allahu Samad gitu ya. Jadi kaitannya dengan surat Al-Ikhlas tadi memang tidak bisa berdiri sendiri ya, surat Al-Ikhlas itu harus kalau dalam konteks ini kan harus dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain juga. Iya, iya. Jadi kalau memahami Al-Ikhlas karena memang dia sepertiga Al-Qur'an, itu mestinya nanti perinciannya itu akan diuraikan di surat-surat yang lain ya. Kalau Al-Ikhlas sendiri hanya term-term pokok saja ya, misalnya Allahu Ahad, Allahu Samad, itu intinya. Kemudian dijabarkan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu prinsip ikhlasnya di situ. Jadi kedaulatan Tuhan maupun kedaulatan rakyat maupun kedaulatan hukum yang dipegang oleh kita selaku umat Islam itu lam yalid, tidak melahirkan sesuatu sehingga nanti ketemu turunan-turunannya ya, dan juga tidak dihasilkan dari seseorang yang mengeluarkan gagasan atau ide-ide ya. Jadi konsep ini murni dari Allah, bukan lagi dari gagasan-gagasan. Katakanlah kalau seperti kata René Descartes itu ya, selalu mengatakan cogito ergo sum itu ya, aku berpikir oleh karena itu aku ada. Nah, maka adanya orang itu, adanya sesuatu itu karena kita berpikir. Maka dari sana kemudian dikembangkan lagi, berarti segala sesuatu itu hasil pikiran. Nah, apakah Allahu Ahad, Allahu Samad itu hasil pikiran? Itu dibantah oleh surat Al-Ikhlas ini, bukan. Bahwa dia itu lam yalid walam yulad, bahkan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kaun atau apapun di muka bumi ini yang kufuwan ahad, satupun yang setara atau sebanding dengannya. Nah, sehingga ini benar-benar asli-asli, tidak hasil karya manusia atau menghasilkan karya yang menjadi turunan-turunannya, tidak, tapi dia memang Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini pendirian yang sangat kuat sekali yang nanti dibawa oleh para nabi-nabi sebelumnya, para rasul sebelumnya, yang intinya memang mendakwahkan bahwa Allah itu Ahad, Allah itu As-Samad. Ayat pertama tadi, Qul huwallahu ahad, itu berarti dalam konteks ini adalah kedaulatan Tuhan. Iya, jadi begini. Per ayat misalnya. Sebetulnya yang mau dijelaskan itu tentang Allah. Kan? Ya.
Allah itu siapa gitu. Allah itu ahadun, Ahadun. Allah itu satu-satunya. Atau ada juga yang lebih mempertegas lagi, satu-satunya pemersatu, bisa gitu juga. Allah itu satu-satunya. Itu siapa dia? Dia adalah Allahus Shomad. Allah tempat bergantungnya seluruh makhluk. Jadi segala makhluk itu center of gravity-nya itu harusnya kepada Allah gitu. Nah, yang begitu itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, bahkan tidak ada apapun yang setara dengannya. Jadi ini memang kalau dijelaskan dalam bahasa satu itu nggak bisa. Nggak bisa. Dan nanti surat ini tidak hanya menjawab persoalan ini saja, tetapi menjawab juga persoalan orang Kristen misalnya. Dia mengatakan bahwa Salithun Salasah, si 3-1 itu ya. 3 sama dengan 1 itu ada Tuhan Bapa, Rohul Kudus, dan Tuhan Anak itu ya. Nah, ini juga bisa menjawab itu ya. Jadi dia selain tentang teori kedaulatan, tapi juga membahas tentang atau membantah tentang Salithun Salasah ini ya, si 3-1 ini. Bahkan saya menduga ini juga berbicara tentang trias politika. Trias politika, bahwa kekuasaan politik itu dibagi 3 toh. Ada legislatif, pembuat undang-undang, kemudian ada eksekutif, dan kemudian ada yudikatif. Nah, kalau dalam pandangan Allah, siapa legislatifnya? Nah, legislatifnya tentu saja karena Allah yang berdaulat, yang membuat undang-undang pertama dan utama itu adalah Allah gitu. Itu jadi beda dengan konsep trias politika. Jadi legislatornya itu Allah, kemudian pelaksananya. Nah, kalau pelaksananya jelas manusia ya, eksekutifnya. Kemudian yudikatifnya itu siapa? Yudikatifnya itu ya kembali kepada Allah gitu. Jadi di sini inilah maka menjadi apa ya, Allah itu mutlak berkuasa ya. Kenapa? Karena kalau misalnya legislatif itu diserahkan kepada manusia dalam hal-hal yang nggak penting misalnya ya, atau dalam hal-hal yang lain-lain, itu akan menimbulkan pertarungan. Jadi pertarungan kepentingan. Nah, inilah dalam demokrasi itu sering berebut mempertarungkan itu ya. Nah, kalau Allah dalam prinsip-prinsip hukum yang utama, nah nanti di dalam Al-Quran itu hukum-hukum yang utama, itu wewenangnya itu ada di Allah. Kalau kita itu hanya menjabarkan sebetulnya. Jadi ini merupakan landasan filosofinya itu kembalinya kepada Allah. Sedangkan kalau mau menjadi trias politikanya yang lain itu harus berada di bawah. Maka urutannya kan atiullaha wa atiur rasul, kemudian pada wa ulil amri minkum itu tidak pakai wa atiu. Iya kan? Nah, tapi cuma wa ulil amri minkum karena di sana masih ada ruang. Kalau ulil amri itu ada kesalahan, nah itu masih pendapat ya. Iya. Jadi memang yang mau dibidik dari surat Al-Ikhlas ini antara 1 tentang teori kedaulatan, 2 tentang trias politika, 3 tentang konsep bantahan itu ya, bantahan Salithun Salasah. Sobat Peta yang ada di rumah, itu tadi penjelasan atau tadabbur oleh Ustadz Haji Budi tentang surat Al-Ikhlas ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau misalnya belum bisa dimengerti, dipahami ya silakan diputar ulang terus sampai benar-benar bisa mendapati intisari dari apa yang telah disampaikan tadi. Oke Sobat Peta yang ada di rumah, mungkin cukup sekian dulu video dari kami ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke saudara-saudara, ke teman-teman dekat. Dan dari kami Peta, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.